Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Sahabat Cahaya Dharma dimanapun berada, jangan lupa selalu mensupport channel Cahaya Dharma dengan like, comment, subscribe, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat update-update terbaru dari Warta Cahaya Dharma. Sahabat Cahaya Dharma yang beriman, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Cahaya Dharma akan berbagi terkait bagaimana sahabat memahami prosesi memandikan jenazah, ya, agar di masyarakat tidak keliru, ya, terkait memandikan jenazah kepada orang yang sudah meninggal. Memandikan jenazah sebelum dikebumikan ataupun diaben itu wajib dilakukan oleh umat Hindu, karena banyak sarana yang dipasangkan di tubuh jenazah dengan harapan bila kelak lahir kembali dengan kondisi baik, yang meninggal juga akan terlepas atmanya meninggalkan wadaknya untuk kembali ke alamnya masing-masing dan menyatu dengan Brahman, Tuhan yang Maha Esa, sedangkan badan kasarnya kembali ke asalnya, yakni unsur Panca Mahabhuta, dengan bantuan manusia, mulai dari memandikan hingga diaben, untuk kemudian nganyut sampai larung ke laut, ya. Sahabat Cahaya Dharma yang budiman, ketika seseorang baru meninggal, maka jenazahnya diletakkan di balai dengan kepala berhulu di utara dan timur. Sekujur tubuhnya diberi air kayu cendana agar harum. Selanjutnya dagu disela dengan kain dan diikatkan ke ubun-ubun agar mulut jenazah tidak menganga. Mata ditutup pakai uang kepeng serta telinga dan hidung ditutup kapan untuk menghindari binatang kecil masuk, seperti itu, sahabat. Setelah itu jenazah ditutupi kain lurus yang baru. Langkah berikutnya harus disuguhi sodo dari nasi, lauk, buah, dan minuman hingga makanan kesukaan yang meninggal ketika masih hidup. Dan jangan lupa juga dilengkapi dengan endang sari, seperti itu. Sahabat Cahaya Dharma, sebelum memandikan jenazah dipersiapkan saput kamben dan lainnya, kain putih untuk bantal dengan uang 1 kepeng, kain kuning untuk selendang, rantasan kain putih kuning yang baru serta bunga dan wangen. Secara umum, memandikan jenazah dilakukan di madya mandala rumah, yakni di pekarangan rumah, tepatnya letak pemandiannya di tebenan palinggih nata. Selain itu, sebelum dimandikan dipersiapkan lubang sedalam 2 jengkal untuk menampung air ketika memandikan jenazah. Proses memandikan jenazah dimulai pada hari yang telah ditentukan. Sahabat Cahaya Dharma, sebelum jenazah diusung ke tempat pemandian, terlebih dahulu diadakan upacara nanginin, yaitu membangunkan sang palatra atau almarhum dengan menyapa dan menepuk kaki almarhum atau sang palatra yang sudah meninggal ini sebanyak 3 kali dengan cara memanggil nama yang bersangkutan. Selanjutnya jenazah diangkat ke tempat pemandian dengan kepala berhulu di utara atau di timur. Memandikan jenazah dimulai dengan beberapa tahapan. Pertama, harus membuka kain luruk dengan hati-hati. Selanjutnya purus, ya, purus itu artinya alat vital almarhum atau sang palatra ditutup dengan kain meraja. Ini bisa dilakukan oleh saudara tertua atau termuda, dan juga bisa oleh anak sulung atau bungsu si almarhum, ya, itu. Sahabat Cahaya Dharma, berikutnya adalah, dan tahapan berikutnya adalah dengan keramas, mencuci muka yang sudah meninggal ini, mukanya, lalu mesiksik dengan jaja uli yang dibakar. Sekujur tubuh dimandikan dengan blonyo. Blonyo itu adalah gamongan kunyit dan bangle. Terus
dibasuh dan dibilas sabun, lalu diberi air kumkuman, tikar alas, kemudian diganti dengan yang baru. Sahabat Cahaya Dharma, tahap selanjutnya adalah mengerik kuku. Mengerik kuku artinya membersihkan kuku. Sebelum mengerik kuku, ada baiknya orang yang merasa punya salah meminta maaf kepada almarhum, karena sebelum mengerik kuku, almarhum atau sang palatra ini masih dianggap mesare atau tidur dan belum meninggal atau mati. Jadi lebih baik lakukan atau minta maaf bila punya kesalahan karena almarhum masih dianggap mesare atau tidur, supaya jelas. Setelah itu tahap berikutnya, kepala jenazah diberikan bantal belayang pisang kaikik ya. Bantal belayang pisang kaikik dengan uang 225 kepeng. Ini diberi destar untuk pria, sanggul untuk wanita. Kemudian dilanjutkan dengan kain penggulung. Untuk jenazah pria dilipat ke kiri. Sahabat Cahaya Dharma, untuk jenazah pria dilipat ke kiri, bila wanita lipatannya ke kanan. Kemudian dilakukan masakan dengan daun alang-alang dari kepala hingga kaki. Setelah itu diberikan satu kuangen di ubun-ubun dengan uang 11 kepeng ya. Tangan kanan ya dengan uang 11 kepeng, tangan kanan kiri masing-masing 5 kepeng. Diisi sahabat, di dada 11 kepeng, kaki kanan kiri sebanyak 5 kepeng. Terakhir kuangen di lambung ya, di lambung kanan kiri masing-masing diisi 8 kuangen dengan uang 15 kepeng. Selesai melakukan itu, baru bisa diberikan air kumkuman lagi. Tahap selanjutnya adalah memasang eteh-eteh atau hiasan dengan berbagai makna. Diharapkan makna itu mengikuti ketika almarhum sang palatra lahir kembali, mulai dari alis ya. Ini memasang eteh-etehnya mulai dari alis dengan daun intaran, yang maknanya daun intaran ini adalah agar alisnya ketika lahir lagi menjadi ideal dan baik. Lalu di antara alis ada bunga eleng, dimaksudkan agar ketika almarhum lahir lagi ke dunia ini, dia akan memiliki wawasan yang luas. Selanjutnya matanya dipasangi kaca, bertujuan agar tajam pandangannya dan cemerlang. Lubang hidung diberikan bunga menu, tujuannya untuk memiliki penciuman yang tajam. Dan gigi diberikan wajah agar kelak giginya ketika lahir kuat dan kokoh. Selanjutnya, lubang telinga diberikan malem agar pendengaran tajam dan peka serta berpendirian teguh. Sahabat Cahaya Dharma, pada ulu hati jenazah diisi anget-anget. Anget-anget ini bertujuan agar budi pekerti luhur dimilikinya kelak ya. Spesifik untuk alat vital, jika pria diberikan daun terong, sedangkan wanita daun teratai, agar saat lahir alat vitalnya sehat dan memiliki nafsu yang terkendali. Kemudian di lengan diberikan paku atau jarum. Ini bertujuan agar lengannya ketika punarbawa terlahir kembali menjadi kokoh. Sahabat Cahaya Dharma, tidak hanya di luar saja, gigi taring juga diberikan bunga kelor agar sadripunya sifat buruknya terkendali. Di dalam mulut juga diisi momon yang bertujuan agar kelak ucapannya tidak terlepas dari dharma. Sahabat Cahaya Dharma, seluruh tubuh juga diberikan wewangian agar harum perilakunya saat jadi manusia kelak. Terakhir adalah kedua pipi diberikan daun delem. Ini bertujuan agar pipi si almarhum di kehidupan selanjutnya indah dan sempurna bentuknya sehingga menarik. Jika semua eteh-eteh selesai dipasang, maka selanjutnya diperciki tirta dari sangga, kemulan, dari dadia, kawitan, kayangan tiga, dan lainnya, sesuai dengan desa Kalapatra mawa cara, serta tirta pemargi dari Pinandita ya. Oleh usai itu maka dipasanglah iti-iti pada ibu jari, tangan, dan kaki. Proses berlanjut
dengan jenazah digulung dengan tikar dan kain merajah serta diakhiri dengan lantai yang terbuat dari bambu. Selanjutnya, jenazah dimasukkan dalam peti dan ditempatkan di balai gede dengan kepala di timur atau di utara. Lubang yang digali itu kemudian diuruk kembali ya, untuk tempat memandikan jenazah tadi itu, untuk airnya yang jatuh itu, lubang yang digali itu harus diuruk kembali dengan tanah dan cangkul dipakainya ya. Ini dipukulkan 3 kali sambil menyebut bersih sebanyak 3 kali, bersih, 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 seperti itu. Sahabat Cahaya Dharma, jika sudah rampung semuanya, aturkan kembali sodan dan makan yang disenangi almarhum atau sang pelatre ini dan disembahyang oleh keluarga. Prosesi memandikan jenazah sudah dianggap selesai. Untuk selanjutnya bisa prosesinya ke pemakaman hingga tuntas atau sampai di aben. Sahabat Cahaya Dharma, inilah ya prosesi memandikan jenazah. Setiap upacara-upacara keagamaan Hindu semua mempunyai makna. Mari sahabat Cahaya Dharma sebangsa dan setanah air, kita memaknai setiap prosesi upacara keagamaan Hindu, termasuk prosesi memandikan jenazah, agar makin memantapkan serada dan bakti kita sebagai generasi Astika Brahma. Jangan lupa selalu mensupport channel Cahaya Dharma dengan like, comment, subscribe, and share. Akhir dari wacana Cahaya Dharma, saya ucapkan banyak terima kasih. Om Shanti 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 Om.